Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Belajar Cerdas. Video kali ini Belajar Cerdas akan berbagi tentang cara mudah menjawab soal tes IQ. Berikut ini saya berikan dua contoh soal dengan dua pola yang berbeda. Semoga mudah dipahami ya. Ini sekaligus menjawab request dari beberapa teman kita, karena video ini sudah saya upload di Short ya, dan mereka banyak pada minta cara menjawabnya. Ini sekaligus menjawab ya teman-teman ya. Semoga ini memberi manfaat, karena ini juga bermanfaat untuk melatih nalar kita ya, terutama baik buat anak-anak yang masih sekolah ya, atau sedang studi, ataupun bermanfaat juga bagi yang umum ya, atau siapa saja. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Kita di sini langsung bahas soalnya. Ini soal yang pertama ya teman-teman ya, dan ini soal yang kedua. Semoga terlihat jelas juga ya. Oke, kita langsung bahas teman-teman. Di sini ada atas bawah. Ini seperti soal-soal sebelumnya yang pernah saya sharing juga. Yang atas ini example atau contoh. Sama ini juga example, ini contoh. Dan pertanyaannya itu ada di sini ya teman-teman ya, karena tanda tanyanya ada di tengah sini gitu. Begitu juga yang ini juga sama yang kedua. Oke, langsung kita bahas sekarang ya teman-teman ya. Jadi saya sering sharing, jika kita menemui soal-soal baik itu psikotes atau tes IQ atau soal-soal umum atau matematik yang lain gitu ya, sebetulnya teman-teman langkah pertama itu cukup mencermati, fokus pada soalnya, pertanyaannya itu kemana kira-kira. Dan jika menemukan karena banyak begini ya teman-teman, ini hanya sharing saja, jadi banyak soal itu yang merupakan soal jebakan ya gitu. Jadi kalau teman-teman fokus, itu insya Allah akan mudah menjawabnya ya. Jadi intinya fokus dan memahami polanya seperti apa. Oke, kita langsung bahas. Ini pertanyaannya di sini ya teman-teman, yang nomor 1 di tengah juga ya. Berarti ini merupakan jawaban ya teman-teman. Jadi yang ini merupakan jawaban ya. Oke, ini berarti jawabannya 11. Kenapa ini jadi 11? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus kuasai polanya seperti dulu. Kita langsung bahas ya teman-teman. Karena ini 11, ini sebetulnya alurnya mudah. Jadi terserah teman-teman. Ini kebetulan kalau teman-teman mengikuti garis ini sudah jelas juga sih gitu ya. Dia garisnya tidak mungkin ke sini gitu ya. Berarti ini ya teman-teman ya. Ini caranya seperti ini ya, dengan mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal mengalihkan saja ya. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi berikut jawabannya. Kalau kita ikutin garis, ini garisnya ke sini ya teman-teman ya. Jadi di sini saya jawabannya taruh di samping ya teman-teman ya. Di sini berarti 7 kali 8 ya teman-teman ya. 7 kali 8 sama dengan 56. Berikutnya polanya ke sini, 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, ini pertanyaannya di sini, jawabannya di sini 11, berarti ini dikurangi ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 11. Mudah ya sekali ya teman-teman ya.
mudah ya. Semoga teman-teman sekalian atau adik-adik di sekolah mudah paham ya. Jadi sudah ketahuan. Yang penting intinya kita mengetahui polanya dulu. Dan pola itu bisa berubah-berubah ya teman-teman. Sebetulnya juga garis ini tidak bisa menjadi patokan juga, seperti yang saya bilang tadi, karena ini hanya merupakan jebakan saja gitu loh. Bisa aja polanya ke sini dan ke sini, atau jawabannya ada di titik sini, atau dimanapun juga bisa. Oke, langsung kita ke berikutnya ya, langsung ke pertanyaan yang bawah ya teman-teman ya. Karena ini contoh soalnya sudah jelas dan polanya sudah kita ketahui, berarti di sini jawabannya juga seperti ini ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Berarti di sini 8 kita kalikan 6. Terus berikutnya 9 kita kalikan 4. Hasilnya nanti kita kurangi. Seperti itu ya, mudah sekali ya. Jadi di sini 8 kali 6 kita tulis hasilnya 48. Terus yang bawah 9 kali 4 yaitu 36. Kita kurangi karena di atas polanya seperti ini, dikurangi ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini cukup mudah. Dan ini adalah hasilnya 12 ya. Dan soal pertama berarti sudah terjawab ya teman-teman dan adik-adik semuanya. Jadi jawaban yang ini adalah 12. Jadi sekali lagi ini mudah ya, dan juga mudah dipahami juga ya. Sekali lagi ini bagus ya untuk melatih nalar, untuk melatih otak kita juga, terutama sekali lagi bagi adik-adik yang masih sekolah, atau buat teman-teman nih yang mau melatih, yang ingin mengikuti ujian, baik itu CPNS atau BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini sebetulnya tidak jauh beda ya teman-teman ya, karena ini soalnya jenisnya sama, cuman mungkin polanya saja yang berbeda. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau mengerjakan soal seperti ini kita harus memahami polanya dulu, atau kita kuasai polanya dulu seperti apa. Oke, langsung kita bahas. Di sini pertanyaannya di sini berarti ini merupakan jawaban ya teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi 3 ini merupakan jawaban karena pertanyaannya ada di sini. Sekali lagi, pertanyaannya itu tidak selalu di tengah, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, gitu loh. Oke, ini polanya berbeda ya. Kalau ini garisnya seperti ini berlawanan, gitu. Dan sekali lagi itu garis bisa jadi hanya jebakan saja gitu, karena ini nalar ya teman-teman ya. Jadi yang dilatih itu IQ kita. Oke, kita bahas kalau kita mengikuti alur barisnya. Jadi di sini jawabannya kenapa jadi 3? Ini polanya seperti ini ya adik-adik ya. Di sini 6 kita kalikan 8 sama dengan 48. Berikutnya 9 kita kalikan 5 sama dengan 45. Berarti polanya sudah jelas. Ini kita kurangi sama dengan 3. Dan terjawab sudah. Ini berarti hasilnya 3. Sudah ketahuan ya, berarti polanya mudah. Dan sekali lagi saya ingatkan, terutama buat adik-adik ya, pola itu bisa berubah-berubah dan letak jawaban itu bisa berubah-berubah. Ini hanya, sekali lagi saya ucapkan, ini hanya contoh soal saja ya, gitu ya adik-adik ya.
Sekali lagi mudah-mudahan adik mengerti, karena belajar seperti ini adik-adik bisa melatih nalar adik-adik, bisa melatih otak adik-adik sekalian gitu ya. Ini mungkin timingnya pas ya untuk melatih, karena sebentar lagi kita adik-adik semua yang pelajar akan menghadapi ujian tengah semester atau pranya ya gitu. Oke, kita langsung bahas pertanyaannya. Karena polanya di sini sudah kita ketahui, ini polanya sini ke samping dan ke bawah, atau dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri. Berarti di sini kita 7 kita kalikan 6. 7 kita kalikan 6 itu sama dengan berikutnya juga 4 kita kalikan 8. Oke, kita tulis hasilnya. 7 kali 6 itu 42, dan di sini 4 kali 8 yaitu 32. Berarti hasilnya 10. Jadi 10 itu sudah merupakan hasil ya adik-adik ya. Maka karena hasilnya sudah fix 10, maka jawabannya di sini adalah 10. Jadi semuanya sudah terjawab ya. Semuanya sudah terjawab. Sekali lagi ini hanya contoh soal saja. Bisa nanti pola-polanya nanti bisa berubah. Jadi suatu saat misalkan adik-adik atau teman-teman yang menemukan soal seperti ini bisa tahu caranya, bisa mengerjakannya dengan cara kita menguasai polanya terlebih dahulu. Oke, sekaligus saya rasa juga cukup ya video kali ini, karena ini sekaligus menjawab pertanyaan dari short video yang saya upload dengan soal yang sama ini dari teman-teman. Ada beberapa ya teman-teman, dan lumayan banyak juga ya, kalaupun tidak terlalu banyak, ternyata peminatnya soal-soal TAS IQ ini lumayan banyak. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada teman-teman semuanya pada channel Belajar Cerdas. Semoga sekali lagi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan. Itu bukan maksud kita juga. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungannya. Thank you to all support to my friend in the world. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.